Selamat pagi, siang, dan sore anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran Boga Dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis, fungsi, dan cara-cara penggunaan pisau. Pisau merupakan alat utama yang digunakan oleh para chef dalam bekerja di dapur. Baik, yang pertama yang akan kita kenali adalah ini disebut dengan butcher knife. Butcher knife adalah pisau yang digunakan untuk memotong dan mencincang daging serta unggas. Ini biasanya digunakan di dapur preparation atau dapur persiapan daging. Yang kedua, ini adalah slicing knife atau orang menyebutnya dengan French knife. Ini digunakan untuk memotong bahan makanan, bisa daging atau sayuran, menjadi lebih tipis. Ya. Lalu ini adalah chef knife. Chef knife ini berguna untuk memotong atau mencincang bahan makanan yang ukurannya lebih besar. Ciri khas dari chef knife ini adalah bagian atas ke bawah ini lebih tinggi dibandingkan dengan slicing knife. Ya. Selanjutnya adalah ini adalah utility knife atau multi purpose. Pisau ini digunakan untuk mencincang atau memotong bahan makanan, bisa sayuran, bisa daging, yang ukurannya lebih kecil. Ya, jadi bedanya kalau ini untuk mencincang dan memotong bahan makanan yang ukuran lebih besar, kalau yang ini yang lebih kecil. Selanjutnya adalah paring knife. Ya, paring knife ini digunakan untuk mengupas, ya, apa saja yang dikupas, bisa bumbu-bumbu atau sayuran. Selanjutnya ini adalah yang disebut dengan peeling knife. Peeling knife ini berguna untuk mengupas kulit sayuran atau kulit kentang. Ya, selanjutnya ini adalah peeler. Peeler ini berguna untuk membersihkan bagian luar kulit sayuran seperti wortel dan sebagainya. Kita menggunakan peeler. Selanjutnya adalah penajam pisau atau disebut dengan sharper. Ya, sharper itu ada dua macam, ada yang terbuat dari stainless steel yang disebut dengan kristal, atau ini yang digunakan adalah yang terbuat dari batu. Ya, demikian adalah jenis-jenis pisau dan sharper. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menajamkan pisau. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menajamkan pisau. Di sini kita membutuhkan satu sharper, yang kita gunakan adalah yang terbuat dari batu dua warna. Yang kedua adalah kanebo. Kanebo ini kita gunakan untuk alas daripada sharper. Dan air. Airnya kita tampung di dalam bowl. Oke, selanjutnya ada yang disiapkan. Kanebo ini harus dibasahkan dulu, ya, dengan air. Tujuannya apa? Supaya nanti sharper yang kita gunakan untuk menajamkan pisau tidak bergerak atau tidak bergeser. Selanjutnya kita basahi sharper, ya, lalu kita letakkan di atasnya. Oke. Selanjutnya kita mulai mengasah pisau. Kita basahi dulu pisaunya. Kita letakkan bagian punggung pisau yang tumpul ini di atas, ya. Jadi nanti kita akan mengasah di kedua sisi. Pertama kita letakkan ujung pisau ini di sini di tengah, ya. Ini adalah posisi 0 derajat. Untuk mendapatkan mata pisau yang tajam, kita harus mengangkatnya kurang lebih 3 sampai 5 derajat. Oke, kita angkat lalu kita mulai mengasah, ya. Sudah cukup, ya. Lalu kita basahi lagi. Tujuan kita memberikan cairan atau membasahi pisau ini supaya pisau dan sharpernya tidak panas. Karena kalau panas itu akan merusak mata pisau, ya. Juga akan merusak bahan dasar dari pisau itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan mengasah bagian tengah pisau. Letaknya di sini. Ini adalah 0 derajat, kita angkat sedikit. Ya, mengangkatnya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan mata pisaunya menjadi tumpul.
bukan tajam tapi tumpul. Oke, kita gerakkan dari bawah ke atas. Oke, sudah cukup. Kita berikan cairan lagi. Yang terakhir adalah kita mengasah bagian belakang pisau. Ya. Oke, sudah cukup. Lalu sekarang bagian bawah, sekarang bagian atas. Kita arahkan mata pisaunya ke arah kita, lalu kita mulai mengasah, ya. Oke, sudah. Lalu kita asah bagian tengah. Dan terakhir kita asah bagian belakang pisau. Kita angkat sedikit. Oke. Sudah cukup. Sekarang kita sudah mendapatkan mata pisau yang cukup tajam dan siap untuk digunakan. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membawa pisau yang aman. Mengapa? Karena pisau yang kita bawa harus dalam keadaan aman dan tidak melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama, kita ambil gagang pisau seperti ini. Lalu kita bawa pisau ini ke samping badan kita. Ya, posisi gagang pisau ada di bagian atas seperti ini. Ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan pisau sesuai dengan fungsinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus siapkan dulu kanebo. Kita letakkan di atas meja. Ya, mengapa? Agar chopping board yang kita gunakan ini tidak bergeser atau tidak bergerak pada saat kita memotong. Lalu kita letakkan chopping board di atasnya. Ya. Lalu kita mulai memotong. Yang pertama akan kita gunakan adalah utility knife atau multi-purpose knife. Kita di sini menggunakan wortel sebagai bahan yang akan kita potong. Ya. Wortel ini terlebih dahulu kita harus buang bagian ujungnya. Ya. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah letak tangan sebelah kiri kita. Ya. Tangan sebelah kiri itu harus posisinya jarinya ke dalam, tidak keluar, ya. Mengapa? Karena kalau jari kita keluar, ya, ini akan tidak aman dan akan melukai kuku atau jari kita. Jadi kita harus tekuk ini ke bagian dalam. Posisi pangkal jari ini harus lurus. Oke, sekarang kita buang bagian ujung dari wortel. Ya, ini kita akan bagi dua dulu. Ya. Lalu kita mulai membersihkan wortel ini dengan menggunakan peeler. Ya. Pertama di sini bagian wortel yang diameternya lebih besar ada di bagian atas, lalu yang kecil ada di bagian bawah. Kita gunakan peeler dari mulai atas ke bawah. Sudah bersih. Oke. Lalu kita mulai memotong wortel ini, ya. Potong seperti biasa, gerakan memotong itu dari bagian atas ke bawah, ya, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan wortel dengan irisan yang tipisnya seragam. Selanjutnya kita akan menggunakan peeling knife untuk mengupas kentang. Oke, yang perlu diperhatikan adalah bagian kentang ini ujungnya harus dipotong terlebih dahulu seperti ini. Ya.
Oke. Lalu letakkan posisi kentang di tangan kiri kita dengan ujung ibu jari di bagian bawah, ya. Seperti itu. Lalu pegang pisau seperti ini dan lakukan gerakan mengupas dari bagian depan ke arah badan kita atau ke bawah. Ya, kita mulai. Oke, inilah hasil dari kentang yang sudah dikupas menggunakan peeling knife atau pisau pengupas kulit kentang. Demikianlah materi kita hari ini tentang jenis-jenis fungsi dan cara penggunaan pisau. Rawatlah pisau yang kita miliki agar selalu siap digunakan setiap saat, dan gunakan setiap pisau ini sesuai dengan fungsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.